Dino, Iya. jadi kali ini karena banyak isu yang tidak sedap didengar ya, kita akan membawakan narasumber langsung untuk kita tanya-tanya. Oke. Kita harus mengulik dia. Karena selama ini kita ini ya kayak menahan untuk menjawabnya ya. Betul, karena setiap ada pertanyaan kita kayak I don't know, Oh. I don't care. I, Ask him. I don't eat because I'm fasting. Iya, too fast, too furious. Iya. Kurang ya? Fast forward. Kamu kemana aja selama ini? Diam lu anjing. Kita tuh BNN. Oke, kita langsung aja kali ya. Oke, langsung Tanpa aja lah, banyak udah. pikir panjang. Sabar, gue ganti kacamata dulu biar gue nggak kelihatan. Gue nggak lihat dia nggak lihat gue. Oke. Terserah lu. Iya. Ini berapa? Gak lucu ya? Guys. Oke. Sekarang kita tahu siapa jokes yang paling receh di sini ya. Lu gitu lo ya. Lu udah gue Ini berapa? undang. Hah? Ini berapa? 2. Benar. Kalau dari sini 2. Mari kita sambut Kita Marlo sambut Marlo Ernesto. Ingat, no. Intimidasi. Oke. Marlo, Intimisasi. apa kabar? Jadi Marlo ini guys udah kita evakuasi dari tempat dia bersembunyi. Ya. Ini kenapa pakai masker ya? Oh iya. Gue boleh copot? Boleh, silakan. Boleh. Karena kita harus mengintimidasi dia. Halo, selamat semuanya. Selamat. Oh, Semoga Tuhan memberkati. ngajak berantem. Jadi coba lepas. Kamu lepas. Kamu jangan macem-macem kamu. Tahu. Mafioso dari Samana Sabharaya. Saya juga gak mau kalah. Kurang ya? Kita tuh BNN. Badan nanya-nanya. Kamu kemana aja selama ini? Tapi sebelum ini kita ada bukti Bangsat ya orang Izin. serius. Ada izin dulu. Oh ya, iya. Izin ya. Oke, ayah ibu ya. Iya. Restu. Udah restu. Nah, silakan Dino, pertanyaannya. Ya, Marlo kemana aja nih? Apa kabar? Kenapa Anda menghilang? Kenapa Anda cekikikan? Ini nggak lucu. Ini nggak lucu. Ini Ini BNN loh. BNN. Bagian nuang-nuang. Double kill. saya pengen jawab, Ya. tapi saya BNN. Apa? Bisa nanti. Kamu kira BNN ini bercandaan ya? 2-1 tetap kita menang. Oh ya, tetap kita iya, menang. tetap kita menang. Mau diseriin? Boleh. Silakan. BNN apa? Kamu kayak saya lihat-lihat pakai topi kayak John Pantau, kamu BNN ya? Apa tuh? Apa tuh? Banyak niru-niru. Kamu- tapi saya kamu- duduk BNN deh. Kenapa? Bisul nusuk-nusuk. Kita kalah no. Kata siapa kalah? Kata siapa? kalah? Kita bikin seri. Oke. Berarti tadi berapa dia? 3-2. Kita kalah nih no. Kamu nggak tahu, saya BNN. Apa itu? Apa? Oh lagi Mikir. prosesnya. Enggak. Apa? Saya bingung masih benar-benar. BNN. Apa? Bercandanya nanggung-nanggung. Boleh bercandaan BNN kita berhenti. Oke. Sebelumnya gue pengen terima kasih ke tim Seruput Tendang ya. Udah ngundang. Gak mau terima kasih ke gua. Ke gua dulu gitu kan, gua yang gantiin. Sabar dong. Iya. Satu per satu. No, kasih waktu no. Kan intimidasi. Jangan bercanda. Orang lagi serius. Saya yang intimidasi.
Ini saya boleh lepas gak? Boleh. Bener aja. Boleh. Ya jadi terima kasih untuk tim Seruput Nendang. Kemarin ada yang WhatsApp gua. Maaf nggak ada tatonya. WhatsApp gua Nao namanya, dia bilang selamat malam Marlo, kita mau ngajak kamu ke Seruput Nendang. Iya. Tapi nggak ada budgetnya ya? Enggak, ada. Oh, ada. Kebetulan langsung dikirim berapa ya Nao ya? Adalah pokoknya ada transferan masuk gitu. GoPay. Enggak, BCA Oh, kebetulan. Tuh kalau ada sponsor bisa 2 kali tuh masuk. Sayang aja belum ada. Gue kira gue tinggal bakal masuk. Ternyata makin hostnya kabur. Dino, aduh. Tapi terima kasih loh untuk tim Seruput Nendang. Jadi beri tepuk tangan dulu untuk semua tim Seruput Nendang. Ternyata tanpa adanya gue, kalian masih bisa jalan dengan gue mau bilang normal tapi kurang. Jadi kayak gue bohong. Agak normal boleh lah. Agak normal. Seenggaknya bisa jalan lah. Sehingga bisa jalan. Tapi terima kasih banget buat Dino Haryo. Dia itu gue tempatkan di posisi yang cukup susah, yaitu menggantikan posisi gue. Makanya banyak banget yang komplain. Kayak nih apa sih Dino gitu. Sabar, kata Dino dia sampai screenshot ada bukti Ada dari 200 komen ada satu yang 200 bilang komen Dino cuman mantep. 3 gitu. Tapi sisanya nanyain Marlo kemana? Dino bagus, cuma Marlo kemana? Iya. Ada yang malah bilang Makasih itu. cocok nih Dino buat jadi tim dis tetap gitu. Selama nggak diseruput nendang. Apakah bikin konten yang lain gitu? Jangan ambil Iya, tempat yang iya, baru gua ini baca. banyak kan. Karena Tapi cukup mengganggu ya. terima kasih lah untuk kalian sangat hebat. Terima kasih. Kecuali yang episode Vilo kurang banget ya. Lah kenapa? Cosplay Vilo. Angetin. Udah? Bau. Udah. Orbs. Oh. Nggak, jadi boleh nanya nggak? Oke. Enggak lah kita yang Iya. Oh, hampir aja. Iya. Narasumber. Hampir gua kepancing. Nah, goblok lu ya. Tapi boleh nanya nggak? Apa Apa? tuh? Waktu sama Vilo ada kendala apa? Itu papan tulis jatuh. Iya. Maksudnya kendala menarsumnya anjing. Oh enggak. Susah banget diajak bercanda. Dia orangnya serius. Ah, Ya? dia Tapi emang dia gitu. dia emang gitu. Tapi sempat ketawa kok. Iya, dia ketawa Itu sekali terus kayak kebanggaan gua. achievement buat Iya, kita ya, iya. kayak soalnya banyak yang ngomong, ih tumben Vilo ketawa. Iya. Karena biasanya dia manyun. Iya, heeh. Manyun bau dong. Hah? Enggak, ini tumben Menyan banget. tuh miring. Mencong. Menyon. Aduh, Menyon. gua boleh Apa? duduk Nggak, situ nggak? Enggak. Ayo belum balas dong. Kita harus skornya 2-1 harus. Ini masih 1 sama. Ayo, apa lagi? Iya, menyon. Aduh, apa sih? Udah tau gue lemot di sana. Ini tumben banget ya. Apa tuh? Ininya seru Jangan banget. kasih nih gue. Iya goblok. Enggak, itu banyak banget tulisannya. Iya. Iya, karena ini banyak yang kita tanyain Kenapa untuk ada kamu. piramida? Nah, Karena jadi kamu- gini, karena kita ada statistik berupa data-data yang udah kita research sejak lama selama lu menghilang. Lu belum ada yang kenalin gue siapa? Siapa Anda? Anda BNN. Ya. Oke, ini nggak mulai-mulai nih lo. Saya BNN. Apa tuh? Bispak nungging-nungging. Kita kalah no. Oke, sekarang kita keluarin logo 18 plusnya. Iya benar. Akhirnya ya. Akhirnya. Selama Marlo nggak ada itu. Kenalin logo- dulu dong, Marlo siapa? Belum dulu, gue baru ngomongin logonya dulu. Sorry. Iya logonya ini. Iya sorry gue self centered. Gue pengen semua tentang gue. Iya. Iya. Nah lo, lu ini Kan puasa emang boleh minum. kan ceritanya udah enggak. Oh, Kan di uploadnya 2 minggu lagi. baby. Please don't kok nggak babynya. Anjing jawab dong. Baby Babynya please don't go. Pengen banget lu dijawab. Kapan ya gue diajak ke podcast yang serius gitu? Oke. Oke. Kita ulang. 1, 2, 3 serius. Seperti mati lampu. Ya, sayang. Seperti mati. Like the lights goes off, yeah baby. Sorry nggak bisa bahasa Inggris saya. Oke, jadi Marlo ini guys. Kita nanya dulu lu kenapa menghilang dan kenapa akhirnya datang dulu. Lu tuh ada bridgingnya lah kalau nanya kayak gitu. Gimana? Gimana coba Jadi ulang. gimana gimmicknya berhasil nggak nih lo? Kurang. Oh, bukan gitu. jujur. Enggak, gimmicknya oke lah, Oh. tapi Iya. cara nanyanya tuh harus diperbaiki. Oh. Banyak banget yang kayak gue lihat nih apaan sih nanyanya cetek banget, kayak itu nggak harus selalu nanya orang kayak gitu, Bro. Oh. Contoh ya. Contoh. Iya. Kalau misalkan lu habis hilang 2 minggu terus Iya. datang lagi pengen gue wawancara. Oke. Opening dulu. Oh, iya, Pertama iya, cairin iya. dulu suasananya, jadi Iya. ngomong dulu.
kan banyak banget isu nih. Lu kan ditangkep nih sama BNN tuh. BNN ini sekatan dari apa? Gitu, bercanda dulu, oke. Terus lu bridgingin lagi nih. Tapi selama lu hilang 2 minggu kan ada Usama Harbata, ada lu callback dulu. Baru nanya emang 2 minggu ini kenapa? Catat, ayo cepetan belajar. Iya. Oke. Ini siapa yang host sih? Iya, terus. Ya, terus Pak. Terus baru nanya. Voice record. Jadi kalau boleh voice record. Oke, silakan coba bridging yang bagus dan baik dan benar. Oke, gini Marlo. Masih pelihara ayam? Masih. Salah. Marlo enggak pelihara ayam ya? Enggak, Ani-ani gimana Ani-ani? Ani-ani lancar. Kebetulan kemarin ke apart open, gue mau open terus anaknya. Oh. Itu biasanya kalau itu kira-kira Gue yang lost tarifnya banget nih, berapa? lost of track nih. Hah? Ini jadi mau cikali nih. Lo gitu kalau ada kita nih ya, bengong dia anjir. Mangap. Iya. Kalau gua sama dia dong gue yang mangap. Lah orang belum lebaran ngapain minta mangap? Oke, Marlo. Kan lu udah menghilang nih selama kurang lebih 3 minggu. Bagus ya, lumayan ya. Bagus, dah. Lumayan ya. Bentar. Iya. Nah, setelah Fotos gue diambil. Nah lo, setelah menghilang 2 sampai 3 minggu, Lu bukan kakak gue lagi. dengerin dulu. Gue sekarang lu kan ini. Itu tos keluarga kita lu tahu kan enggak? Sorry lo. Gua enggak dianggap keluarga. Diam lu anjing. Lo udah spot gue diambil, kakak gue diambil. Gua outsider ya insider ya. Anjay. Lu emang anak paling breakthrough sih gue liat tuh ya. Niji dong albumnya Breakthrough. Tahun lawas banget nih. Oke lo. Oke, Gue boleh, akhirin gue mau aja. serius boleh? Oke. Lah ya ayo maksudnya lu pada nanya. Gue kan lu mau ngomong. Kagak Oke. kita serius. Oke. Oke. Ini serius dulu. 3 pertanyaan ya. Lah kan itu boleh serius udah bercanda. bubar. Oke serius dari sekarang. 3 pertanyaan habis itu boleh bercanda. 3 pertanyaan abis itu kita bersanda. Oke. Kalau dia ngelucu kita diem aja. Iya. Jadi lo. Lu aja deh. Gue malu. Kayak gini mau diandelin sama Marlo. Gimana sih? Gimana ya? Wah segitu doang waktu yang gue punya. Oke. Serius. Oke. Ini serius ya, semua silent ya, bener ya. Gue mau nanya serius nih. Lu kan udah menghilang 2 sampai 3 minggu ketika lagi booming-boomingnya Serput Tendang itu ditonton dan didengar. Kenapa? Kenapa lu menghilang Kenapa di saat memutuskan menghilang? Ini lagi jawaban serius ya. Serius. Serius, tadi diplesetin enggak apa-apa. Enggak. Enggak serius, pokoknya gue mau jawaban serius. Ntar diplesetin enggak apa-apa. Betul. Gitu. Karena banyak banget yang nge-DM, yang nanya, yang kepo banget tentang lu Oke, juga. berarti kita ngomong dari hati ke hati ya. Iya, heart to heart. Selama 2 minggu, 3 minggu ini gue ambil istirahat. Sebenarnya gue mengambil jarak untuk diri gue sendiri. Dari kehidupan dan semua hal yang sedang gue kerjakan. Maksudnya gue merasa tanggung jawab yang gue pikul berat. Gue ngerasa ekspektasi yang orang punya ke gue banyak. Jadi gue nggak bisa nyenengin semua orang gitu loh. Toh juga Tuhan dibenci sama setan. Jadi kita nggak bisa nyenengin semuanya kan. Itu pertama yang gue rasain. Terus kedua gue ngerasa tanggung jawab. Dimana gue harus ngelit tim Dismedia, gue harus ngejadiin host Serput Tendang, gue harus ngurusin hidup gue pribadi dan segala macam. Itu menurut gue terlalu stressful lah. Jadi kayak daripada gue dengan gue dan mood gue yang kurang bagus, impactnya lebih besar ke pertama ke saat syuting, kedua ke konten yang kita hasilkan, ketiga ke solidaritas tanpa batas kita hancur, ya kan? Jadi gue lebih baik, yaudah gue nggak mau ngasih impact negatif ke siapapun. Jadi gue ambil waktu buat diri gue sendiri dan ya udah. Nah, hasilnya itu menurut lo gimana? Kurang. Tetap aja ya. Tetap. Jadi lo bakal rehat lagi. ini opportunity buat lu nih. Kalau kayak maksa ya? Enggak. Sekarang gue udah punya moto. Apa? Depressed but well dressed. Shit, meh.
Ya keluarkan quotes-nya. Dia gak boleh keluarin quotes. Oh, gua gak boleh ngeluarin quote. Nggak boleh, Kan kita yang kita harus. yang harus Oh, keluarin. oh iya. Kan iya. kita hostnya. Biasa hostnya yang ngeluarin. Kayak gini, Iya. kayak lu gini. keren banget lu biarpun depressed but well dressed. Nah, itu. Itu quotes gue. Dari Marlo. Copyright gue langsung ke copyright dulu ya. Oke. Fotokopi. Kurang lagi anjing. Nah, lu ngapain aja? Dengan kesendirian lu itu lu ngapain aja? Banyak hal yang gue lakuin untuk menyenangkan diri gue sendiri. Jadi selama 2 minggu 3 minggu ini gue mau egois Buat diri lu. buat diri gue sendiri. Gak apa-apa. Gue ngelakuin apapun yang membuat gue senang ya, nggak jauh-jauh dari main game sama nonton anime. Bokep. Betul. Bokep enggak? Enggak, bokep enggak. Kenapa? Karena itu bukan kesenangan dia. Kenapa memaksakan? Ya, gua Kalau nanya. itu kesenangan Anda, ya silakan. Tapi ingat, Nanya doang. amal kenapa ibadat enggak? dilihat. Kalian kalau mau berantem dulu aja. Sorry. Atau mungkin gue bisa balik minggu depan juga. Enggak. Jangan Oke. lo. Lanjut. Berarti main. Iya, jadi sama gue nih. namatin Sleeping Dogs, gue namatin GTA, gue GTA berapa? nonton GTA 5 lah. Oh. Gue nonton kayak ada beberapa anime sampai tamat. Gue main Valorant, gue di kamar nangis, gue baca buku, gue nyapu, gue punya kucing, gue makan. Pokoknya puas-puasin lah gitu ya. Iya, maksud gue Me time ya. biasanya gue bangun dengan alarm. Hmm. Terus kemarin 2 minggu gue banyak banget hari yang dimana gue mau bangun jam 4 sore nggak ada yang nyariin, nggak ada yang marahin. Gue mau ngapain nggak ada yang bakal ngomel gitu-gitu loh. Terus jadi kayak gue merasakan ini sebuah time out yang sangat baik gitu loh yang gue ambil. Reward buat diri lu sendiri. Iya, tapi walaupun ya gue ngerasa gue juga egois ke dalam seruput tendang gitu. Iya sih. Lu kok anjing? Enggak. Maksudnya ketika kita lagi naik, kan gue selalu bilang, ini gue kasih tahu lagi ke kalian. Marlo itu ibaratnya itu steak dan gue itu side dish. Kalau Marlo dimakan sendirian itu enak, tapi kurang lengkap. Tapi kalau gue dimakan sendirian itu nggak enak karena nggak ada main dishnya. Nah, lu egois ketika lu lagi orang pengen banget makan steak dengan side dish, lu hilang. Tuh kayak iya bang. Digantinya ketoprak gua. Iya, kayak wah enak nih, gitu makanya. Tapi nggak apa-apa, gue ngerti karena lu juga pasti pengen kayak gue capek nih, udah selalu ada jadwal yang tertata buat lu. Memang, tapi kalian cocok. Yang ini side dish, yang ini side bitch. Side chicks. Cime. Gua gak mau tos gitu lagi. Sorry. Tapi lucu. Iya, lumayan. Maksud gua bajak laut, kayak bajak laut dah. Kenapa nih mata gua ya? Kagak itu pakai topi Kumis sama gitu sama kumis. Oke, jadi Lanjut. gua mau minta maaf juga It's buat okay. buat tim, buat Karama, buat segala penikmat serundung gemprang. Menurut gue itu hal yang egois, cuman harus gue lakukan. Dan gue baru sadar bahwa nggak apa-apa gitu loh. Jadi banyak banget dorongan atau kata-kata atau kalimat yang orang-orang sering sebutin yang kayak peduliin ini, peduliin itu, pikirin ini, pikirin itu, tanggung jawab atas ini, tanggung jawab atas itu. Jadi kayak nggak boleh ini, nggak boleh itu. Banyak banget gitu loh dorongan dari kiri kanan gitu. Tapi gue mengambil keputusan sendiri dan gue merasa nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa kalau lu mau sendiri, nggak apa-apa kalau lu mau egois buat diri lu sendiri gitu. Maksudnya ya jangan sering-sering juga, maksudnya lu anjing juga lu kalau kayak gitu. Tapi ketika lu membutuhkan, lu punya hak buat ngelakuin itu, jadi santai aja. Ngertiin diri sendiri lah ya. Iya, maksudnya gue juga waktu awal mau ambil step itu gue ngomong sama Karama Manao dan gue nggak enak gitu. Dari sisi gue pun gue nggak mau ninggalin ini semua gitu aja. Gue mau ini tetap lanjut. Maksudnya kita bisa berhentiin seruput tendang syuting selama 2 minggu 3 minggu gitu. Gue Iya. nggak mau. Itu egois banget, itu buat gue doang kan. Makanya gue cari penggantinya. Yaudah kita ajak Dino gitu. Kebetulan Dino mau dan Dino bisa. Dan Dino gratis. Dan kurang lucu. Jadi makanya gratis. Kalau lucu mungkin gue bayar. Jadinya lu masuk gitu. Sakit kan? Sakit. Makanya diem. Oke, aku belajar. Tapi maksudnya gue dari situ gue juga mengerti bahwa ternyata nggak akan ada yang bisa ngebantu diri kita sendiri kecuali kita. Benar. Betul. Benar banget. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, ketika lu lagi pengen break time buat diri lu sendiri, Dulu berdua aja gua enggak. sabar dulu. Iya dah.
Kan bajak laut Anda. Nah, ketika lu lagi pengen break time, kenapa tiba-tiba ada collaboration with Volix? Kagak ada hubungannya itu kerjaan bang. Shit, meh. Itu dibayar. Oh. Suruh tenang bayar gue nggak? No. Bayar Apa? exposure. Ancur. Ancur. Bang mau collab nggak? Bayarnya pakai exposure. Pernah denger kayak di salah satu selebgram. Lali long. Lupa. Ayo sebut. Gak berani kan? Gini dong, gue baru datang. Gue gak mau break lagi karena pressure. Lo tapi ini menghilang lo yang keberapa lo? Hah? Ini menghilang Lu break ke berapa? ini break yang keberapa di Ini- dalam hidup lu? Wah, di dalam hidup ini udah berkali-kali deh kayaknya. Maksud gue, lu paling lama sama gue di Indofitgram juga pasti lu udah tahu kalau Marlo lagi kayak gini tuh gimana. Maksud gue ini nggak hal yang baru gitu buat Dino. Tapi kalau buat tim gue kayak baru deh. Jadi dia baru tahu kalau gue tuh kayak gimana. Tapi kalau selama Indofitgram kayaknya Dino tuh tahu gitu loh kalau gue lagi nggak mau ngumpul, kalau gue lagi nggak mau ikut, kalau Kayak gue lagi ya udahlah gitu. Take your time. apalagi maksud gue banyak banget yang mempermasalahkan kayak Dina gitu. Dina tuh suka ngechatin, "Alo ayo dong ikut besok bukber," atau enggak, "Alo ayo ikut apa," terus nanti Chandra lo ikut enggak, Bena gitu. Tapi kalau Dino sama Aulion tuh dua orang yang paling kayak udahlah terserah lah Marlo mau ikut atau enggak. Iya. Gue lebih baik gue diemin aja sih, kayak terserah lu. Lu nggak hidup peduli apa masa bodoh nih? Enggak, gue care aja. Kayak mungkin dia lagi nggak mau diganggu, mungkin dia lagi butuh waktu, mungkin dia penat sama kesibukannya, ya gitulah. Tapi iya maksud gue omongan-omongan gitu tuh salah satu unsur pressure juga sih ke gue. Yang diajak-ajak mulu ya. Itu aside from diajak oleh pertemanan, tapi oleh penikmat juga bikin gue takut. Jadi semakin Semakin dicari kamu semakin ngilang. itu Marlo itu. kayak iya tuh Dino ya tahu. Maksud gue semakin diinginkan, gue semakin gak mau ada gitu loh. Ibarat pasir, makin digenggam, makin jatuh, makin hilang, makin gak dapet. Keren banget. Tumben tuh. Keluar satu. Kelas 1. Quotes. Iya. Iya maksud gue Itu juga quotes orang. yang bikin takut itu contoh ya. Nih gua nggak ngomongin nama tapi contoh. Misalkan kan gue tuh orangnya selalu bacain DM, walaupun gua nggak bales ke mereka atau walaupun gua nggak ngapa-ngapain tapi gue baca. Iya. Dan yang DM tuh banyak yang kayak nyariin dan segala macam. Ada yang paling bikin takut tuh yang kayak tahu nggak sih yang halo kamar lo day 1 sampai day 30 60. Iya, gue tahu. Itu tuh gue juga ada tuh yang sampai 50. Maksud gue itu tuh pressure yang kayak oke, kalau suatu saat nanti gue notice halo, lo mau ngapain emangnya? Halo Kak Day3. Iya. Tapi gue juga ada sih. Jadi kayak gue itu kayak apaan sih jangan nyariin gue mulu, liat kayak lu nggak punya hal yang lebih penting apa di hidup lu? Soalnya ada angkanya ya lo ya. Iya itu yang Ada bikin angkanya takut. sih. Coba kalau dia halo aja, Iya. annoying juga sih. Tapi maksud gue itu walaupun buat dia tuh hal kecil, tapi buat gue tuh kayak pressure kalau gue lagi dicari Ngerti. gitu loh. Sebenarnya enggak, mungkin dia pengen di notice aja, seneng gitu. Tapi kalau buat gue itu kayak halo kamar lo, ayo balas gue anjing, mana kata lu baik lu ngehe gitu loh kayak gitu. Iya. Gak dibalas sombong. Iya, tapi banyak banget juga selama gue hilang yang nge-DM gue lewat Instagram, Twitter, atau nge-tweet atau nge-mention gue dalam apa instastory-nya yang kayak menyemangati, pada bilang nggak apa-apa, ambil waktunya gitu-gitu yang kayak untungnya ada kejadian di episode Tato di mana kita ngobrolin tentang gue. Iya. Mereka jadi udah mengerti gitu loh, jadi kayak mungkin yang nggak nonton sepenuhnya masih nyari yang kayak Marlo kemana Marlo, Iya, bang lu iya. balik dong gini banyak banget yang gitu. Tapi kalau yang udah tahu tuh pasti kayak ya udah mas, istirahat dulu aja, ambil waktunya Kalau dulu. udah baikan balik lagi. Kalau udah baikan, kalau udah siap Iya. balik lagi gitu. Itu yang menyemangati gue. Walaupun yang selama break juga gue nggak ngapa-ngapain sih, gue nggak upload Instagram, gue nggak nge-tweet dan segala macam kecuali kerjaan ya. Iya. Yang Tinder itu ya. Iya yang bayarnya gede itu. Nah, tapi kan maksudnya kan kita sekarang ada di dalam, bisa dikatakan kita kan kerja di YouTube lah ya, di bidang sosial media. Bedanya, lu kan pernah juga kerja di TV. Bedanya, Research ya kalian. iya. Apakah itu tetap pressure buat lu juga di bidang kerja di YouTube atau sama aja atau beda? Enggak, gini Gimana ya? pertanyaan tuh sebenarnya gini loh. Gua belibet. Lu kan pernah kerja di TV, pressure-nya biasanya lebih gede. Iya, yang Nah, harusnya kalau- gitu. Kalau di YouTube kan suka-suka lo. Enggak. Nah, terus
Apa itu tetap berpengaruh dengan kebutuhan rehat? Enggak, lebih berat kerja di sosial media dibanding di TV. Karena lo two way ini ya, conversation gitu ya. Hah? Kayak lo kalau di TV ya lo tampil aja, nggak ada yang komenin lo. pas Ada. lagi tuh. Ada. Tapi kalau di TV itu lebih fokus ke internal gitu, ke produser gua, ke tektokan gua, ke talent manajernya dan segala macam. Kalau di sosial media tuh yang berat adalah pertama udah pasti spotlight. Kita ditembak di spotlight yang kayak lu harus mempertanggungjawabkan segala hal yang lu omongin, yang lu post, yang lu muanya lah, pokoknya sosmed tuh. Maksudnya mereka apalagi asumsi orang-orang kan kadang-kadang gitu ya. Iya. Gue nggak bisa ngomong aneh-aneh lagi. Maksud gue asumsi masyarakat. Coba agak aneh deh dikit. Karena sosmed banyak banget Spotlight. asumsi dari masyarakat asumsi. yang ditekankan kepada kita harus sebagai apa, kita harus memenuhi ekspektasi mereka semua. Itu Pokoknya susahnya. Marlo harus lucu, Marlo harus bijak. Iya, gitu ya. suatu saat gue salah ngomong, kenapa Marlo ngomong ini? Iya. Suatu saat gue nggak lucu, kenapa Marlo kurang? Suatu saat gue lagi apa, kenapa Marlo hilang? Soalnya kalau di TV itu lu sebagai orang lain ya. Iya, kan gue lagi maranin siapa gitu. Iya, sebagai Rio waktu itu kan. Iya. Kalau di YouTube atau Instagram lu sebagai lu yang dilihat Iya. orang. Ya, lebih ke personalnya. Personal. Kalau itu lo bisa ganti-ganti karakter. Gitu. Terus kenapa Marlo hilang? Kenapa gantinya Dino gitu? Itu banyak banget yang DM gue, bang please Dino bang, gitu doang. Dari situ gue udah tahu. Gak ada permasalahan apa Nggak ada, cuman nyebut bang nama gitu. Dino bang, oke. Oke, aku harus kembali. Iya, jadi menurut gue kalau sosial media itu adalah bumerang buat diri kita sendiri. Kita harus pintar-pintar mainnya, daripada omongan yang kita keluarkan kita lempar muter lagi kena ke kita. Blunder namanya. Itu susahnya. Terus kedua, embel-embel tuh banyak banget ketika kita bekerja di dunia entertainment seperti ini. Kita nggak bisa selalu benar, kita nggak bisa selalu menentukan apa yang terbaik buat kita. Kita harus tetap ngikutin cara mainnya, kita harus ngikutin apa yang boleh dan tidak, batasan-batasan mana yang harus diikuti dan segala macamnya gitu loh. Jadi Karena udah basah gitu ya. Udah nyemplung di dunia ini maksudnya. Jadi lo harus tanggung jawab Kan bisa sama. diem no. Kan gue kalah. Iya, iya, udah keburu kecemplung lah. Oh, Tapi ya udah jadi anjing. Gue pusing ini ngomongin apa sih? ngomongin lu. Lu tau gak sih ini jabatan now lagi dipertaruhkan di sini? Nggak perlu. Hah? Nggak perlu tahu gue. Abis ini juga cabut. Siapa bilang kita? Ya, oh ya udah kalau mau cabut. Enggak no, bercanda. Berarti kerjaan yang itu lempar ke gue ya Naon apa? Ada kerjaan. Nah, nih lo, lu kan udah rehat nih. Ah, Kapan kita tahu kita perlu rehat dari pekerjaan kita? pertanyaan yang sangat bagus ini. Jadi banyak orang yang bakal ambil waktu untuk diri mereka sendiri atau bakal mulai menjaga diri mereka atau memperhatikan diri mereka sendiri ketika mereka udah nyentuh limit. Limit kita dari mana? Kerasa kok waktu lu perasaannya udah nggak enak, udah muak, hal-hal kecil bikin lu marah, lu udah nggak mood, udah males ngerjain sesuatu yang kecil, atau udah nggak ada rasa yang lu ngerasain waktu awal bikin, itu udah limit lah namanya, udah muak sama dunia, kasar kayak gitu. Itu limit. Kebetulan gua kemarin itu mengambil waktu istirahat sebelum gua menyentuh limit. Oh. Jadi sebelum bomnya meledak, gua mendifuse diri gua sendiri. Oh, mencet Gitu. 4. Pas lu udah F4 ya. ngerasa kayak anjing gue udah mulai mau. Iya, gue maksudnya kita tuh tahu diri kita sendiri kayak gimana, kapabilitas kita sampai mana, kekuatan kita di mana, itu pasti kita tahu. Jadi kayak lu pasti kerasa kok kalau lu ngelakuin hal yang lu nggak suka dan lu muak gitu. Mungkin gini, kalau kita taruh di skenario lain ya, ketika ada karyawan nggak suka dengan pekerjaannya, bosnya selalu maki-maki. Suatu saat dia tahan setahun, di tahun kedua dia meledak, dia maki-maki bosnya balik, bla bla bla, saya keluar, cabut. Nah, gue nggak nyentuh posisi gue meledak ya. Jadi gue Sebelum meledak. ketika gue udah ngerasa kenapa-napa, gue bilang ke bos gue, bang, saya minta cuti. Kayak gitu. Jadi gue lebih baik. Saya mau nyantet. Iya, terus lebih baik. Ini kenapa hostnya harus orang Kristen aja kan? Emang kenapa? Enggak, ini gara-gara dia puasa,
Jadi kurs. Kamu kurang fokus makanya minum aqua. Lah iya basah. So sweet. Oke, gue mau Gue gak akan bisa anggap serius dengan lu berdua dengan kumis bodoh lu. Gue juga gak enak disuruh kok kayak nol. kaku banget kumis gue jadi gak dinamis gitu kayak biasa. Wah, kumis yang dinamis. Oke, lupakan soal kumis. Oke. Tai lalat gue bagus nggak? Kagak ada. Apakah kehidupan cinta berpengaruh besar dalam pekerjaan? Tadi Anda bilang rehat. Rehat. Abis itu kan rehat kalau capek kerja. Lu jago banget ngeles ya. Lu mantep nih. Gue bimbel. Berpengaruh. Berpengaruh ya Segala aspek kehidupan berpengaruh. dalam pekerjaan. Dalam pekerjaan pasti, dalam rehat gue kemarin lebih tepatnya. Oke. Karena sebenarnya kayak gini. Gimana? Kan lu diem dulu. Iya. Kontol. Ya. Kan gue nyebut, Gak pernah nanya berarti ya? kan gue jembut, Yai. kan gue kebut. Kan gue rebut. Ayo lo jawab lo. Lu tau gak sih harapan gue di Zurbutan jadi kecil. Tahu gini gue gak usah balik, gue bikin konten baru sama Polix. Jangan. Silahkan kalau berani. Kok lu anjing sih? Enggak, lu gak berani juga. Silakan. Biar gue sendiri yang pegang. Gue suka nih. Gue suka ketika ada orang sudah memiliki rasa kepemilikan begitu besar. Padahal porsinya gak gitu penting. Gue suka. Iya kan. Yang penting yakin. Yang penting yakin. Kayak lu yakin sama Instagram terus lu di-kick kan. Iya. Kok iya? Dikit. Agak bercanda nanti ngechat gue lagi. Tai lu semua. Tadi sampai mana bang? Nyampe gimana? Nah, tapi kan maksudnya lu bilang kan berpengaruh juga cinta itu dalam pekerjaan. Selain cinta itu apa yang mempengaruhi juga dalam pekerjaan? Yang bikin lu juga pressure kan tadi spotlight juga udah ekspektasi orang, cinta, terus apa lagi? Yang lu bikin rehat lu kemarin ini, lu butuh. Finansial kah? Oh enggak, gue kaya. Oh, oke. Gue yang butuh. Berarti gue butuh rehat nih. Nah ini nih kita, untung tadi lo ngomong finansial, gue mau ngasih tahu. Gue itu sebenarnya lagi mencari titik bahagia. Itu maksud gue itu susah banget ditemukan, nggak akan instan dan segala macam. Cuman gue lagi mempertanyakan ke diri gue apa yang bikin gue senang. Menghibur orang kah? Diseruput nendang kah? Uang kah? Kekayaan, harta, tahta, Marlita atau apapun gitu loh. Kayak gitu-gitu tuh yang gue belum tahu di mana gue senangnya. Mungkin Dino ketika udah nikah dia senang. Atau Dino ketika main cupang dia senang. Ya. Gue tuh ngerasa kok gue nggak ada hal yang bikin gue senang ya. Maksud gue senang tuh dalam artian bukan hore senang, enggak. Lu belum nemuin itu ya. Titik yang- itu. Iya, gue bukan belum nemuin titiknya, tapi malah gue nggak tahu apakah ada nggak sih di dunia ini hal yang gue suka gue lakuin gitu. Maksud gue gini loh, senang itu sering dirasakan, tapi ketika gue tuh mencari rasa penuh, tahu nggak sih yang kayak hati gue udah bahagia, penuh, gue menjalankan hari itu dengan semangat, senang dan segala macam, dan gue tuh nggak menemukan itu. Oke, let's say gue pikir dengan nonton anime, dengan menjadi wibu, gue senang. Ya senang ketika lagi nonton, ketika lagi udah nggak nonton sedih lagi. Ketika main game, oke ini sebuah game yang gue suka, main Valorant, ketawa-tawa sama Karama, sama Dino kemarin kita main. Setelah main game, sedih lagi. Oke, secara finansial, gue pikir suatu saat gue akan kaya, gue akan mampu, gue bakal senang. Beli iPad. Ketika ngentot, itu kebutuhan, Oke. bukan keinginan. Oh, oke. Ya. Gue mau ngeluarin quotes nanti abis ini. Oke. Oke, lanjut lo. Terus. Keluarin sekarang dong, gue udah kepo nih. Ayo Oke. lanjut dulu, nggak Mau lanjut dulu, sekarang lanjut apa? dulu. Oke. Ketika lu membeli sesuatu lu kira Tapi itu- jangan jauh-jauh dulu ya, topiknya masih di sini soalnya. Iya iya. Ya udah mending lu keluarin sekarang Oke. daripada gue melenceng. Oke, Kok gue dibatasin sih ngomongnya? Iya. Ya udah quote cepet. Iya. Intimidasinya ya. Cepet, gue juga kepo. Bahagia itu ketika kita sudah berhenti mencari. Di mana mental terbentur, di situ quotes terbentuk. Anjing kan itu. Apa nunjuk gua? Gua nggak ikutan lu yang debat. Iya. Do it until you make it. Fake it anjing.
Ada yang salah kata nih. Lanjut. Secara finansial. Tapi nggak apa-apa duit until you make. Iya. Iya. Secara finansial. Secara lu sama hidup lu paling bener lah udah. Lu kira lu juga bahagia. Yang penting Iya. bahagia itu nggak bisa dicari. Nih orang. Boleh keluar lagi. Iya iya. Bahagia itu nggak usah dicari. Bahagia akan datang sendirinya ketika kamu berhenti mencari. Ya. Balik lagi. Nah, nggak apa-apa. Maksud gue juga banyak yang gue dengar quotes gitu di Tumblr juga banyak kan. Top 10 love quotes Tumblr 2018 gitu. Maksud gue, secara finansial gue pikir gue bakal bahagia. Ketika gue punya 1 juta gue berandai-andai, ketika nanti gue punya 10 juta kayak gue bakal seneng deh. Gue punya 10 juta gue gak seneng. Ketika nanti mungkin 25 juta gue seneng. Gue punya 25 juta gue gak seneng. Ketika punya 50 juta gak seneng. Ketika punya enggak, udah hampir. Gue udah kayak Manusia nggak ada puasnya emang. Oke, terus Maksud gue pikir kekayaan yang dulu kita sering hype banget di season 1, season 2 yang kayak kita pengen kaya, sampai email kita kaya dan mampu dan segala macam. Itu menurut gue udah nggak ada artinya gitu loh. Kayak harta tuh cuma numpang lewat gitu loh. Cuma titipan. Jadi kayak email kita kaya dan mampu @gmail.com waktu itu. Gue sekarang kalau ditanya, gue kalau boleh ganti email gue mau ganti Jadi apa? bahagia dan sederhana @gmail.com. tepuk tangan terus nih. Udah kayak OVJ anjing. Penonton belum pantun nih hari ini. Coba dong bang. No, buka. Bahagia sama yang itu. Lanjut. Jelek banget openingnya. Bahagia sama yang itu. Ini mau berapa bait kita mainnya? 8. 8, oke. Bahagia sama yang itu. Cuma sebentar tapi terkenang. Cuma sebentar Tapi tapi terkenang. terkenang. Cakep. Ayo lo. Ayo dong dibantu biar kita semua senang. Kurang. Enggak, maksud ayo dong dibantu biar kita semua senang, bantu pantunnya lagi. Bohong. Tapi maksud gue udah lama banget gue nggak mengasah komunikasi skill gue. Selama 2 minggu 3 minggu gue diam itu gue ngomongnya sama kucing, sama tembok, angin. Gue pernah ngerasain itu loh. Gue ngobrol sama ikan cupang. Nggak kaget kalau lu. So ini halo, ini Marlo, Oh iya. bukan Dino Hario OO-nya 2. Ya. Lanjut. Verify no. Enggak, gue belum. Iya, verify Oh hati-hati. iya. Iya lo. Gimana caranya verify lo? Followers lo mau following lu, followers lo mau following lu digabung gak mesti kalah sama gue. Anjing banget nih orang. Nggak salah sih. Bener juga. Buru Apaan sih nepok-nepok? Ya, Emang host itu abusif ya? Iya. Gak suka. Folix aja sana. Enggak, maksudnya gue suka dikasarin. Apalagi kalau mentalnya dikasarin. BDSM hati. Tadi apa mana? Tadi lagi seru ngobrol lah. Sampai pantun. Kagak sebelum pantun anjing. Pantun. Uang banyak Uang banyak. Nggak bikin bahagia. Iya, maksudnya dari situ gue ngambil waktu di mana gue ngerasa senang dan sampai detik ini gue masih bingung gitu. Apa sih yang bikin gue senang? Apa sih yang bikin gue bahagia? Apa yang bikin gue hati gue penuh gitu? Jadi kayak belum menemukan gitu. Dan gue ngerasa ya, selama ini tuh gue selalu memaksakan kehendak gue apa yang gue inginkan. Oke. Gue ngerasa ini bisa kalau gue bekerja, ini bisa kalau gue nyoba, ini bisa kalau gue bla 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 gitu loh. Tapi ternyata gue menemukan kesadaran ketika gue take a break bahwa nggak semuanya di dunia ini harus lu yang usaha. Nggak semuanya di dunia ini tuh harus lu yang coba mati-matian gitu loh. Kadang kita suka lupa, kayak kita merasa kita lebih hebat dari siapapun, kita yang bisa ngontrol diri kita sendiri, tapi ternyata semesta lebih kuat aja. Gitu loh. Ketika ada hal yang kita inginkan tapi nggak terjadi, ya itu artinya semesta lagi ngalahin lu gitu loh. Cara kerja dunia itu nggak seperti cara kerja lu mungkin. Dan gue ketika mengalami itu gue ngerasain bahwa ternyata ini mungkin yang dinamakan pendewasaan dan keikhlasan gitu. Ketika gue udah bisa ya udah deh, ya udah kalau emang bukan jalan gue, ya udah mau apa. Kayak gitu loh, maksud gue tuh kekeh. Orangnya tuh kekeh banget ketika ada satu hal yang gue gak suka dan menurut gue bisa gue perbaiki, gue akan perbaiki. Tapi ternyata gak semua hal itu bisa kita yang perbaiki. Gak selamanya kita main karakter dalam ceritanya. Benar. Gitu loh. Kalau lu contoh nih ya, contoh lu lagi nonton film apa, sebut film? Ada apa dengan cinta?
Ada apa dengan cinta? Oke, Ya. gini. Di Ada Apa Dengan Cinta kita pikir cinta itu main karakternya. Betul. Tapi lama kelamaan kita tahu 3 temennya, 4 temennya, siapa ya itulah. Heeh. Kita tahu sisinya Rangga, kita tahu sisinya bla bla bla. Maksud gua, oke main karakternya cinta, tapi nggak bisa semuanya semaunya cinta kan. Sejalannya cerita nanti ada konflik apa, ada apa yang cinta nggak bisa lakuin apa-apa gitu loh. Iya, iya. Dan itu maksudnya film, game, dan kehidupan gue ngerasa itu gue jadi satu ya. Ternyata emang di hidup ini gue selalu ngerasa I am the main character of my own story gitu. Gue selalu bilang gue karakter utama nih di hidup gue. Enggak. Kita tuh bukan karakter utamanya gitu loh. Bisa aja kita pemeran pembantu dalam hidup orang lain. Betul. Karena kita cuma sebagian dari cerita hidup kita gitu loh. Lu tadi udah keren diem. Nah kayak gitu Kak jadinya. Iya loh. Jadi menurut gue Benar. ketika kita stop mencoba atau memaksakan kehendak kita dan biarkan semesta yang bekerja, itu malah bakal berhasil. Nah, berarti sekarang apa yang lu rasa setelah lu udah after break? Kurang waktunya. Lo masih butuh pencarian Gue lo. masih bukan butuh. Ini masih egois. Gue masih pengen istirahat. Gue masih pengen menikmati waktu leha-leha. Oke, gua. terima kasih Marlo sudah datang. Di topik quarter life crisis ini. Anjing bener lagi nih orang. Karena gue pernah ngelewatin itu. Gue pernah ngelewatin di mana Coba gua- kalau dari lu kayak gimana? No? Gua- pindah. Gak perlu lah. Pindah dulu. Ribet kabelnya. Udah. Gue pernah ngelewatin masa-masa ini di mana gue ditanyain terus kapan nikah, ditanyain kerjaan lu apa, terus apa sih yang lo cari gitu, apa sih yang lo butuhin dalam hidup. Karena semua yang gue cari, semua yang gue butuhin itu nggak bakal cukup. Lu cuma bisa jalanin hidup lo sesederhana mungkin. Kalau bisa makin sederhana lo bakal makin bahagia sih menurut gue. Makin secukupnya itu makin bahagia menurut gua. Nah, Marlo tuh masih belum tahu apa yang sederhana yang dia cari. Iya. Karena lo masih belum nyari soalnya. Lo masih membaca ini bukan, tapi lo nggak lo coba semuanya gitu. Sebenarnya gue nggak nyari no, karena kebahagiaan akan datang ketika kita berhenti mencari. Bener banget. Nih, Balik lagi quotes gue ya. itu nama Emang enak jilat udah sendiri. itu guys yang dinamakan recall. Ya. Sebenarnya callback sih, tapi oke. Callback. Udah gede salah. Ya, Sebenarnya kayak gini. Jadi gua tuh hostnya. Oh iya. Kalian berdua yang gue tanya-tanya. Oke. Oh, sebenarnya plot twist ya. Iya, plot twist ya. Oke, Dino, Karama, terima kasih sudah datang ke Seruput Tendang ya. Iya, makasih ya, Kali ini gue pengen ngebahas tentang quarter life crisis. Oh iya. Oke. Dia kita seumuran ya? Iya, anggap aja iya. Lu tahun berapa? Hah? Lu tahun berapa? 98. Ah, 98. Kerusuhan dong. Hey, Oke. derak jok itu seperti itu Oh, boleh ya. iya. Tolong. Iya. Will. Ya, itu yang IQ tinggi dong ya, Iya, mengerti ya. iya, Oke, iya. lanjut ya. Jadi Marco dan Dino, kalian ini adalah host Seruput Tendang kan? Betul. Kenapa? Jadi lo Kenapa 3 konten belakangan kurang? Jangan ketawa, ini gak lucu. lu ketawa duluan. Nah kayak gini loh, perselisihan yang tidak penting. Oh, iya, Itu sering terjadi gitu Oh, loh. itu nggak Tahu nggak boleh. ini bisa disain dengan apa? Apa? Komunikasi coba. No. Nah, Loh. ngobrolin Kok. ngobrolin coba. Ram. Kalau dari lu maunya apa, Kak? No. Lu tuh nggak cocok jadi Seruput Tendang, no. Karena Lu lebih bagus di konten-konten lain sama gua. oke. Biarkan Marlo aja yang ada di singgasana samping gua. Oke. Lu jangan oke dong. Lu yang gak mauan lu Iya apa? dong, kita dong. Kemauan gue sebenarnya Mau verify ya? susah banget anjing gue Nah, udah setahun. ambil jalan tengahnya. Apa tuh lo? Lu harus bikin konten yang lain supaya Dino bisa verified. Oke. Gitu. Jadi gue sama Marlo lu bikin konten sendiri. Selamat datang di Seruput Tendang. Lanjut. Lu berdua anjing. Lo tanya ke dia quarter life crisis. Iya, quarter life crisis. Sering dialami oleh anak-anak muda Jakarta Tapi Selatan. kalau gue quarter belum nanya. quarter life crisis Nih, gue gua aja nih. lewat karena Ngomong lagi deh. pernikahan. Wih, Biasanya pernikahan itu quarter life crisis problem nomor 1 sih. Tapi nggak juga sih. apa menurut Zaras?
karena lo udah nggak mentingin finansial kan? Karena lo udah tajir. Tapi Menurut lo? menurut gue kebahagiaan itu bukan dari pasangan. Kata siapa? Iya beda-beda sih orang-orang yang makanya. beda-beda. Cuma kalau gue prosesnya, gue quarter life crisis, gue cek finansial, cek dan lain-lain, dan ternyata pernikahan adalah bukan solusi sebenarnya, kayak garis, Pemecah masalah. iya garis finish quarter life crisis gue. Karena setelah nikah gue malah lebih ngerasa bahagia aja gitu, lebih ngerasa lebih Penuh. sederhana. Gue nggak perlu apalagi sih yang gue cari, kayak gue nggak perlu nyari apa-apa lagi gitu. Buat kalian yang mau nikah boleh DM aja langsung nanti. Silakan. Siapa tahu itu jadi pemecah masalah. Tapi ketika gue habis nikah, taunya gue masih ngerasa quarter life crisis, kita cerai lagi. Kita salahin Dino ya. Kita salahin Dino. Ya, Sorry ya sayang, aku di scam. akun bodong. Tapi menurut gue ya beda-beda kan. Tapi kebahagiaan itu Bukan bukan hanya dari buat pasangan. orang lain. Karena kebahagiaan itu ya lu harus cari dulu buat lu dulu. Kalau lu bahagia, itu tuh pasangan itu nanti penambah. Tapi maksud gue itu kan balik lagi ke diri kita masing-masing. Betul. Dari Dino, dia menemukan kebahagiaannya ketika menikah. Dari Karama menemukan kebahagiaan dulu sendiri, baru nanti dia mau fokus buat bahagiain orang lain. Betul. Nah, Nah, gue dari itu lu? yang masih gue nggak tahu di mana yang gue bahagia. Kayak apakah gue senang ketika gue menyenangkan diri sendiri, ataukah gue senang ketika lagi bersama orang lain? Gitu loh. Jadi gue nggak tahu timbal baliknya, gue nggak tahu konsekuensinya dan segala macam. Gue tuh masih dalam area ngeraba lah kasarnya, masih Abu-abu ya? abu-abu banget. Gue masih nyoba ini nyoba itu, apa ya, trial and error lah kasarnya. Tapi lo yang lo ngerasa tenang di mana? Nggak pernah kebetulan. Gue ngerasa suicidal sering. Kayak aduh, Jangan lo nyangkut nanti. loncat apa ya gitu. Kayak, Jangan. Jangan. emang ini kayak gue butuh cheat sih. Gue butuh nge-cheat sih. Oh, cheat GTA Iya, ya, jetpack. iya. Segitiga atas. Full health gitu. Iya, kan. jetpack gitu. Anjing, janganlah gue baru keluar dari lapasnya. Iya. Gue gak mau balik lagi. Ini guys, jadi kalian Tahu yang nggak sih? nanya sebenarnya Marlo di penjara. Gue waktu mau ambil sabun jatuh deg-degan. Ada pentungan. Iya kayak aduh gila capek nyet kalau malam tuh ya mau tidur nih suruh ngipasin abang-abangan katanya panas gitu. Udah kayak sate. Iya lah mateng gue balik. Tusuk. Tapi kangen gak lo ketawa-ketawa kayak gini lo? Kangen, gue kangen banget Kangen bersosialisasi. nggak lo? Iya. Kan balik lagi kita manusia Sosial. kita, ya makhluk sosial nggak boleh muna. Iya, enggak boleh muna, lo Itu bahagia. singkatan munaroh ya. Iya. Soalnya jamet Munajat. banget. Iya, munajat. Tapi lo, Munajat tuh doa anjing. gue nggak tahu. Ya, gua Lu udah ngomong 3 kali tapi gak direspon. Gue ngerasa kayak gue filo. Abis Dino bercanda, Oh iya. angker ya tempat ini. Tapi lo tanggung jawab lu kan gede nih di Dis Media. Dan lu kan sebagai salah satu host di Sudut Tendang. Tanggung jawab apa yang lu ketika lu meninggalkan untuk rehat, tanggung jawab apa yang lu lepaskan lo? Banyak banget tanggung jawab yang gue lepaskan. Dan tanggung jawabnya gak ada yang mudah lagi. Maksud gue Betul. buat menyatukan beberapa kepala berbeda dalam satu suara, itu biasa kerjaan gue. Buat mencairkan suasana ketika berbicara dengan narasumber, itu biasanya gue. Betul. Untuk research hal-hal yang harus kita nanti bicarakan, biasanya gue. Untuk kontrol kamera dan segala macem, biasanya gue. Untuk tektokan sama siapapun, biasanya gue. Jadi maksud gue, ini gak ada hal kecil yang gue lepaskan, tapi tiba-tiba gue bebankan ke tim, ke Karama, ke Dino, gitu aja. Tanpa ada persiapan lebih dan segala macam. Maksudnya tiba-tiba Karama sendiri, bingung banget gitu. Maksudnya tandemannya juga Dino, yang Dino belum dapat brief sepenuhnya harusnya kayak gimana. dan gue iya aja. Iya, dan dia iya aja. Maksudnya itu nggak gampang gitu loh. Jadi kalau misalkan ada yang ngehina Dino, ini gue ngomong serius ya. Iya. Gak lucu lah. Iya, maksud gue Emang. ketika ada yang Kurang. bilang, ini jokes aside gitu, gue mungkin bilang iya Dino nggak lucu, iya Dino apa, iya Dino ini, Dino. Maksudnya itu gue boleh ngomong karena gue teman dekatnya. Gue punya hak jauh lebih besar daripada kalian untuk ngebecandain soal hal itu. Misalkan gue datang atau enggak gue nge-tweet atau enggak gue nge-DM, aduh Dino kurang banget nih. Dino nggak akan sakit hati
Karena Gue teman tahu. dia, atau mungkin dia nangis terkapar, gue juga nggak tahu. Tapi gue nggak gitu peduli juga. Cuma udah nyiapin tali aja sih. Oh ya tali. Iya. Ayunan kan? Ya. Jatuh. Oh berarti ketek iya. Maksud gue hal kayak gitu tuh yang kadang-kadang orang suka lihat hasil akhir aja, outputnya doang. Dia nggak Iya. pernah lihat progresnya. Proses. Jadi menurut gue Dino udah bisa cover gue kayak gini aja itu udah plus point banget. Jadi buat kalian semua yang masih nggak suka sama Dino, Ya silakan. join tim anti Dino gue. Plot twist lagi. Buat temen-temen yang enggak Follow Twitter sama Instagram gue @fuckdinohario12. Itu di situ kita suka ngehujat. Dino doang tapi. Iya. ya kalau buat temen-temen yang enggak suka sama podcast gue yang ada gue nya yang nanya-nanyanya nggak jelas, silakan nonton Mata Najwa ya. Yang nanyanya yang Bagus. yang keren banget. Atau nih gue harus cabut biar ngobrol sama kursi kosong. Lah gue sih gak usah ninggalin kursi kosong ya. Gue udah ngobrol sama orang otak kosong. Anjing Sorry banget, gue udah lama banget gak ngehina orang. Sorry ya. Kenapa nggak lanjut? Tai banget. Ini yang dicari penonton. Ya Dino aja lah, jangan gue anjing. Ini yang dicari penonton. Gue udah menemukan titik kebahagiaan gue. Ngebully orang. Ketika gue mendegradasi harga diri manusia, di situ gue menemukan kepuasan. Tapi kenapa lu milih Dino untuk jadi tandem gua? Gini, Dino tuh orangnya adaptif. Dia itu yang bisa diandalkan ketika dibutuhkan. Masa-masa darurat. Iya, masa-masa urgent, panik Gue harus pernah apa? kerja di BNPB loh. Apaan tuh? Badan Penanggulan ya apa ya BNPB? Ya itu. Badan apa tadi? Kalau ada bencana dah pokoknya datang duluan gitu. Oh, lu datang dulu, seriusan? Ya ini kan lagi ada bencana nih, Marlo cabut, Oh. gue datang duluan. Ceritanya gitu. Maksudnya Tapi dari- lu yang nge approach Dino. gue yang minta Iya. Dino untuk datang, maksudnya gue personal langsung ngechat. Lu inget nggak chatnya? Soalnya gue nggak tahu apa-apa. Jadi waktu ketika Marlo izin buat kayak dia mau istirahat dulu rehat, Marlo bilang paling kemungkinan sama Dino, kemungkinan. Jadi gue kayak oh ya udah gue santai kalau sama Dino. Tapi kan gue nggak tahu fixnya lu bisa apa enggak. Apa no chatnya kayak gimana? Gue udah Chatnya lupa. lu inget nggak? No, bagi nomor HP. Buat apa nih ngeprank lu ya? Gue gitu. Beneran anjing di prank. Iya di prank gue udah jadi host. Maksudnya Dino tuh dari zaman Indofitgram reliable. Dia tuh bisa diandalkan gitu loh. Contohnya misalkan kalau gue lagi buntu mau bikin apa, gue tinggal ngomong sama Dino, ada aja yang dibikin. Kepikiran ya Iya tiba-tiba gitu loh ya. maksud gue. Ketika gue lagi butuh kameramen, gue butuh apa, maksudnya orang yang bisa diandelin lah. Maksudnya Butuh tripod. iya. Jadi tangan begini, Dino. Gua. Oh, Tapi lu maksudnya- kerja sabutan ya. Kasarnya gitu. Lu anjing yang gak disaring dari dia. Lu bilang gitu dong lu. Weh, gue udah nyaring nih. Lu jangan gitu dong. Temen gue nih. Dia kerjain apa yang dia bisa lakukan. Ya, Iya, karena apapun bisa kan. Karena kita makhluk sosial. Iya, kuli sabutan. Iya. Bang, jangan kayak gitu, Bang. sorry. Bedanya kuliah sama gua, Heeh. kuliah dibayar gua enggak. Lucu lagi. Tenang kan dibayarnya exposure. Iya bener juga. Tapi gitu. Iya. Dan menurut lu gimana lo? Lu kan pasti udah di goa tersendiri lu itu, lu pasti nonton Dino juga ya. Ada TV kan di gua lu. Ada Ada. masukan buat Dino nggak? Enggak ada. Kalau orang nanya Dino kenapa kayak gitu, itu namanya Dino aja. Dino jadi Dino dari lu kayak gitu. Dino Iya. being Dino aja. Gua nggak pernah berubah dari dulu. Gua kayak gini Jayus. Iya, maksud gua nggak tahu ya kenapa mungkin gue masuk sama Dino, mungkin ada aja bercandaan dia tuh ngeletuknya aneh jadi Nggak lucu. masuk akal iya. ya. Iya sih. Malah orang kayak gitu tuh yang kadang-kadang bikin gue seneng. Jadi yang kalau orang Ngomongin gini jangan di depan gua dong. oh Ih, Gua malu. lah Dino terbang. ya udah jujur B banget Dino. Iya. Be, ya. Iya. Tuh kalau itu gua lebih nerima. Nah Dino tuh nggak bisa nerima pujian. Terus ke depannya, apakah lu akan rehat lagi atau akan fix jadi tandem gue lagi di Singgasana ini loh? Nggak tahu. Gue nggak akan bisa mengkonfirmasi masa depan. Anjay. Terus? Yang bisa gue konfirmasi adalah masa yang gue lewati. Jadi gue go day by day aja. Makanya kenapa di bahasa Inggris ada namanya present sama future. Dengerin. Kenapa dinamain hari ini detik ini itu present? Karena itu hadiah Dia Ya kan? Dari dari Tuhan. lu ke depannya bakal Bakal balik nambah lagi nggak? bakal nambah rehat enggak? Oh iya. Langsung jawab nih tembak. Langsung bego. Lu ke depannya bakal
nambah rehat. Lu nggak? rehat lagi atau enggak? Oh. Ya mungkin kalau host kayak anjing. Oh, oke. Terus pertanyaan selanjutnya. Puas dengan jawaban-jawaban kayak gitu kan. Iya. Nyampe gitu ke kotak Iya. mereka tuh. Iya, karena kita pendek banget. Kita nggak bisa lu Jangan kita arahin dong. ini. Lu. Udah ngaku aja. Iya, kita ada dikit. Ayo deh gue jawaban dengan jawaban tercetek gue. Oke. Nyambung. Nggak, gini. Ini serius nih, ini serius. Hal major apa yang Major Lazer. hal major apa yang mengganggu public figure Siapa public figure? karena banyak yang underestimate kerjaan pembuat konten gitu. Hancur. Ya hal major udah pasti memenuhi harapan followersnya. Itu tuh menurut gue hal yang paling pressure ya. Tapi maksud gue udah di titik dimana gue nggak pernah gubris tentang omongan mereka. Malah anehnya gitu. Ketika gue dihina atau gue diserang, gue tuh udah nggak pernah menghiraukan. Tapi ketika gue dipuji, diharapkan, diekspektasikan, gue tuh langsung mikirin itu banget-bangetan gitu loh yang kayak kamar lo, aku karena nonton video kakak aku jadi bla 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 anjing tuh, jadi gue kayak bang, tanggung jawab gue udah bukan tentang Nambah gue, ya. bukan tentang Karama, bukan tentang Karena tim. kita pernah di training loh. Apa? Pas kita bikin video garing gitu doang. Itu makanan kita sehari-hari. Jadi kayak kita udah kayak yang negatif loh. Iya udah cuekin biasa aja banget gitu loh. Maksud gue lu mau sekasar apapun lu ngomong Nggak kena Nggak gitu loh. kena, nggak mempan di kita. Jadi kayak mungkin pada zaman 2013 kita sedih atau kita iya. marah atau kita balesin gitu, itu udah wajar. Tapi kalau sekarang gue mau dihina kayak apapun gitu, Karena kita udah nggak star syndrome ya. kita udah nggak Chandra Leo dan Reza Arab Octavian. Gua nggak mau nyebut. Tapi lu pernah nggak lo star syndrome? Apa nonton DPR musical? Apa tadi ngomongin apa? Gua nggak denger. Apa sorry? Mulut gua tiba-tiba asem. Gimana nih? Enggak. Gue nggak pernah ngomel karena nggak masuk trending nggak. Oh, karena Karena apa nggak pernah actingnya masuk- lo? Ah, Actingnya. apanya acting apa sih? Gue nyimak aja, nyimak. Jangan gitulah, beberapa puluh hari lagi gue udah mau udahan nih. Anjing gue nggak boleh nyindir orang, ya Allah. Emang siapa lo yang mau dan? Tahu lah yang kakak beradik mau udahan. Suruh pun tendang. Soalnya udah mau episode 13. Untung lu kakak ade. Untung kita kagak ada. Udah mau ganti season maksudnya. Iya, mau ganti Ya kan? season. 4. Mendingan Pekarcita Tangsel tuh dihilangin aja. Mending lu gue ilangin. Narasumbernya. Soalnya narasumbernya jomblo, gimana bisa Anjing menceramahi? juga lu ya. Tapi nggak apa-apa. Pengalaman kalian lebih banyak. Silakan. Oh iya. Terima kasih, Dinaikin. terima kasih. Kamu aku lihat-lihat imbang ya. Cari aman. Kamu habis jatuhin dicongkel. Udah gak kata ditepok lagi. Keren ini. Cari aman. Oke, Lah kok habis? kita omongin hal yang lebih Lebih nggak penting. santai. Lebih Iya. nggak penting. Lagi dalam episode Seruput Tendang Iya. Diulang nih. di Quarter Life Crisis with Dino Haryo and Marco Prama. Give them a round of applause. Terima kasih sebelumnya untuk kalian udah datang ya. Iya. Ngobrolnya, ya Allah. Iya lanjut. Lu ngapain ada aja sih? Ya, gitu? ya, ya, ya. Hah? Ada aja. Iya. Iya, jadi kalau menurut kalian wajar nggak untuk orang mengambil waktunya untuk diri mereka sendiri? Wajar. Itu pendek, jawaban pendek. Saya Coba. jawaban. Oke. Wajar. Yuk kita hati lo berdua. Aduh sorry Kak, tapi tadi lumayan. Tapi menurut gua wajar, kenapa? Karena dalam Oh, ini hidup wajar. itu kita butuh break buat semuanya. Makanya banyak orang kayak, oh breaknya dia liburan, oh breaknya dia staycation sama teman-teman, breaknya dia kulineran, dan break lu itu ya udah me time. Jadi menurut gua dalam hidup itu ketika lu lagi mumet dengan semua kehidupan dan semua rutinitas, break itu perlu. Gitu. Karena kalau gua. kalau ada break ada. KitKat. Gue nggak bisa ngomong untuk mewakilkan semua orang. Oke. Tapi jika kalian pernah merasakan di posisi gue atau sedang merasakan di posisi gue tuh pengen ngomong kalau bahwa memperlambat, wah nanang cornering lewat. Bahwa memperlambat laju hidup itu nggak apa-apa. Jadi
gue ngerasa semuanya tuh dengan pace yang sangat cepat. Gue ini, gue itu, gue apa, gue harus ini, gue harus itu, gue pokoknya semua tuh cepet banget gitu loh. Maksud gue setahun 2 tahun itu kerasa sangat cepat ketika kita terlalu ambisius. Harusnya gue masuk UI nih, gue cocok nih jadi anak-anak ambis FE. Gue harus S2 di umur 25. Gue di 25 quarter life crisis. Tapi maksudnya gue kemarin tuh ngambil istirahat dari kehidupan gue yang sangat cepat. Ini maksudnya gue ngomong kehidupan dalam artian segala-gala itu cepat. Pekerjaan gue ngerasa growingnya cepat. Kehidupan gue ngerasa cepat. Serba mudah. Iya, instan, cepet, apa ini itu gitu. Jadi overwhelm sendiri lama-lama ketika semuanya harusnya ada waktu untuk proses, tapi kita skip prosesnya. Langsung ke hasil akhirnya. Kalau ditanya dapat nggak hasil akhir? Dapat. Tapi prosesnya gue nggak ngerasain sepenuhnya. Gue nggak menikmati prosesnya. Jadi kayak ternyata tujuan kita memiliki goal adalah untuk mempelajari tujuannya dalam prosesnya. Jadi bukan hasil akhirnya gitu loh. Bukan hasil akhir Melihat tapi prosesnya. Iya, coba nih kalau misalkan suatu saat Seruput Tendang subscribersnya gue pengen 500.000 gitu. Cara instan gue beli aja 300.000 subscribers. Udah jadi nggak? Jadi. Udah jadi. Outputnya ada nggak? Ada. Prosesnya apa? Gue nggak tahu. Gue nggak ngerasain, orang gue beli, gue instan jalannya gitu loh maksud gue. Jadi banyak banget hal yang gue seharusnya nikmatin. Susahnya gue nikmatin, senangnya gue nikmatin, sedihnya gue nikmatin, marahnya gue gitu-gitu loh. Tapi kayak ini segala aspek kehidupan ya. Jadi gue memperlambat laju gue dan itu nggak. Ternyata gue nggak masalah. Gue ngerasa gue nggak apa-apa gitu loh. Jadi pressure orang-orang ini siapapun dari manapun, keluarga, temen, pacar, DM Instagram, pekerjaan gitu loh, kayak terkadang lu harus tutup telinga emang dari suara-suara itu dan dengerin apa yang lu mau sendiri gitu loh, dan itu nggak apa-apa. Jadi stop mikir tentang apa yang diinginkan orang lain, tapi coba pikir apa yang lu pengenin, apa yang lu inginkan, apa yang lu cari. That's right. Oke guys, kalau kalian masih pengen ketemu sama Marlo lagi, support Marlo dengan cara donasi ke Saweria. Ke gua. Balik lagi, Oke. finansial tuh nggak bikin lu senang. Iya. Tapi at least bisa hidup lah. Nah itu, tapi benar kita nggak boleh munafik. Nggak boleh Kita nggak menafik. boleh munafik di sini. Semua orang butuh Kan. Seks. Marlo. Semua orang. Ya. Semua orang butuh Seks. kan. Ditipu lagi gua. Digocek. Jadi kita Aduh. apaan tuh? Kita usah ketawa kan. Jadi kenapa ngorok gitu sih? Gak. Biasa. Kita membutuhkan hal-hal yang mengandung keuangan. Betul. Memang tidak salah. Tapi kita harus bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Tuh. Ya, itu dua hal yang berbeda. Ya om. Lu menginginkan sesuatu belum tentu lu butuh. Lu butuh sesuatu belum tentu lu ingin. Jadi kita butuh Kak. Ternyata sampai kapanpun nggak akan bisa hilang bayang-bayang ayah gue ya. Oh ini yang Marlo ini. Padahal seberapa keras gue sama kakak gue kerja, tetap aja yang dilihat bapaknya siapa. Ya. Ki Candy. Dan itu Marlo nggak suka guys di kayak gitu, karena Marlo ngerasa Ibu Upi pengennya. iya Marlo yang berproses, bapaknya yang kena. Bapaknya yang terkenal ya? Iya. Soalnya gini no, gue bukan kesel karena gue yang mati-matian mencoba, terus bapak gue yang dapat. Oh pantesan anaknya Iya. Kick Andy gitu kan? Karena ketika dia bikin Kick Andy nggak pernah ada omongan, oh jelas anaknya Marlo. Kapan gue digituin? Dunia kebalikan. Iya bener-bener. Hargai dong anaknya. Bibit. Setelah perbincangan ini, apa kalau makin stres? Ngeles banget. Oh setelah perbincangan ini gue Lu kayak Hulk Hogan. Apa lo akan ambil alih? Ambil alih apa? Dino. Ya udah biar abis aja udah yuk. Oke, Marlonya udah cabut karena kesalahan kita. Jadi jangan lupa untuk apa? Like, comment, subscribe. Dan dukung terus Seruput Tendang karena Marlo sudah kita tendang.